A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala apapun yang kita alami saat ini. Karena apabila kita menerima suatu keburukan, kemudian kita mengintrospeksi diri dan menemukan kesalahan kita akan menerima apapun keburukan yang kita alami. Tapi apabila kita merasa diri kita ini orang yang sempurna, orang yang baik, kenapa ya aku diberikan cobaan seberat ini? Nah, itulah yang membuat kita terasa diazab oleh Allah. Makanya banyak-banyaklah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dari Amir bin Said dan dari bapaknya. Jadi dia Amir bin Said ini dia dengar dari bapaknya. Bapaknya menceritakan kepada Amir bin Said. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari daerah perbukitan. Jadi begitu sampai ke Masjid Bani Umayyah, Rasulullah sholat di sana 2 rakaat. Nah, sholat Rasulullah waktu itu sangat panjang. Selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah berdoa dan berdoanya pun sangat lama. Setelah Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah menghampiri para sahabat yang hadir kala itu. Kata Rasulullah, aku berdoa dengan 3 doa kepada Allah. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, harapan doa kita ini tidak semua dikabulkan oleh Allah, bukan karena Allah benci sama kita. Kadang justru itu baik untuk kita. Jadi jangan pernah buruk sangka kita, oh, kenapa sih doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Allah, sehingga kita mungkin berpikir mau berhenti aja berdoa. Rasulullah sendiri pun ada harapan, tetapi harapan itu ditolak oleh Allah. Nah, yang perlu kita ketahui kalau doa Rasulullah ini tidak ada untuk kepentingan pribadi. Nah, beda dengan kita ini meminta untuk pribadi kita, terus ngotot, padahal kadang tidak imbang antara amal ibadah yang kita lakukan dengan doa yang kita minta. Contoh nih, dia sakit diabetes. Kita akan tahu tuh, obat diabetes itu mahal gitu. Dan dia tahu sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, obat diabetes taruhlah 700.000 gitu. Dibeli sama dia. Tetapi kalau sedekah 10.000 tapi doanya panjang, kan nggak imbang jadi. Nah, itu contoh. Nah, jadi Rasulullah pun punya pengharapan, 2 dikabulkan, 1 tidak. Apa doa Rasulullah yang pertama itu? Ya Allah, janganlah kau binasakan umatku ini dengan kesengsaraan atau kelaparan. Nah, yang ini dikabulkan oleh Allah. Jadi umat Islam ini insya Allah tidak akan ada yang musnah karena kelaparan. Kelaparan di tempat ini, datang umat Islam yang lain membantu. Jadi selalu datang tuh bantuan pertolongan dari kaum muslimin yang lain. Nah, jadi Islam kalau soal kelaparan nggak usah khawatir. Siapapun, mau agama apapun pun tetap dibantu oleh orang-orang muslim ini. Jadi kita diajarkan untuk tidak memilih kalau dalam membantu kemanusiaan. Apalagi membantu sesama muslim. Maka umat Islam tidak akan membiarkan mereka kelaparan dan umat Islam tidak akan binasa karena kelaparan. Kemudian doa Rasulullah yang kedua yang dikabulkan oleh Allah itu, ya Allah, janganlah kau binasakan umatku karena banjir. Dan ini pun dikabulkan oleh Allah. Banjirnya tidak
seperti zaman Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Nah, ini para ahli yang mengatakan memang bumi ini pernah banjir menutupi seluruhnya. Nah, itu kan betul-betul binasa semuanya. Hanya 70 orangan lah pengikut Nabi Nuh yang selamat. Itulah manusia jadi yang tinggal, yang akhirnya turun sampai hari ini. Kemudian begitu Rasulullah berdoa yang ketiga, ya Allah, janganlah engkau buat umatku ini bergaduh satu sama lain. Nah, yang ini nggak dikabulin oleh Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa? Kok minta persatukan kaum muslim, Allah nggak mengabulkannya. Disinilah Allah ingin menguji hati kita. Ego kita tinggi nggak? Kesombongan kita dengan ilmu kita tinggi nggak? Kita akhirnya menghina orang yang berbeda nggak sama kita? Kita merendahkan orang nggak yang berbeda sama kita? Karena itu dosa-dosa besar semuanya. Nah, disitulah Allah ingin menguji orang-orang Islam ini. Ada yang orang biasa menghina ulama. Ulama saling menghina ulama. Ulama masa sekarang menghina ulama masa lalu. Ini tidak dikabulkan oleh Allah. Allah ingin menguji. Kalian nih, udah beriman nih ngakunya. Udah sholat, udah zikir. Tapi apa yang kita lihat saat ini? Berhasil. Iblisnya gitu. Iblisnya berhasil memporak-porandakan. Sehingga banyak umat Islam ini yang awalnya saling debat ilmiah sampai kepada personal. Sampai kepada menghina, hilang rasa hormat, merendahkan, sehingga kita kan tahu bahwa kesombongan itu artinya mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Nah, ini udah termasuk nih, ada yang mengingkari kebenaran. Kebenaran yang diingkari itu kadang-kadang benar juga di tempat yang lain gitu. Jadi akhirnya merasa benar sendiri. Nah, kalau benar sendiri udah kesombongan pun naik jadinya. Akhirnya boleh dibilang udah nggak ada lagi yang hebat, ustadz-ustadz ini semua dimaki gitu. Nggak sesuai sama dia dimaki. Nanti ini dihujat, ini mengcounter, ini merendahkan, ini dia aja yang hebat. Nah, ingat kaum muslimin, ini ujian dari Allah atas tidak dikabulkannya doa Rasulullah, supaya kita ini menjadi orang yang lapang jiwa, lapang hati dengan perbedaan. Jangan menghujat orang, jangan menghina orang. Kalau kita jalan ke rumah sakit, memang udah aneh-aneh penyakit orang sekarang. Ya, kita aja menggunjing orang sesama manusia saja. Akhihi maitam fakarihtumu. Sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Menghina ustadz, sama memakan daging bangkai beracun. Makanya penyakit orang aneh-aneh sekarang rumah sakit. Ngaku sakit jantung, dicek jantung bagus. Katanya empedu, dicek empedu bagus. Nah, ini hati-hati. Kita tuh udah terlalu banyak makan daging beracun, makan daging orang mati, tanpa kita sadari secara spiritual. Jadi 4 ranjang di rumah sakit, itu satunya mengidap penyakit EII, Emotional Induced Illness. Dia nggak sakit tapi merasa sakit. Nah, itu yang susah ngobatinnya tuh. Nggak ada di medis tuh. Karena yang sakit adalah spiritualnya, jiwanya. Menghina orang, merendahkan orang. Kalau udah seperti itu, maka sholat nggak akan khusyuk lagi. Orang yang suka ya merendahkan, menghina orang, itu sholatnya nggak akan khusyuk. Gimana mau khusyuk dia melakukan dosa yang besar? Nah, jadi ini yang harus kita hati-hati betul. Karena 1500 tahun yang lalu Rasulullah doa yang tidak terkabul itu hari ini terbukti. Padahal kalau kita lihat para ulama dulu, mereka berbeda pendapat tetapi tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan. Tapi kalau sekarang ini udah main hantam nih, saling menjatuhkan. Nah, yang sering dijatuhin kepancing jadinya. Nah, padahal kita jangan jadi mereka seharusnya. Mereka menganggap apa yang kita lakukan salah. Ya memang dari sudut pandang, dari pengajaran yang diterima, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, pasti akan berbeda cara melihat. Contoh gini, Rasulullah
menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah umur 6 tahun. Tapi dikumpuli setelah umur 9, ada yang mengatakan 11 tahun. Nah di Indonesia, maka hujatan orang akan macam-macam kalau zaman sekarang nih. Umur anak 6 tahun. Betul nggak orang sekarang ngomong gitu? Ya betul. Karena atau kebiasaan masyarakat tidak pernah seperti itu. Tapi pernah dengar nggak orang Quraisy menjadikan ini sebagai senjata untuk melemahkan dakwah Rasulullah? Satu pun riwayat tidak ada. Karena apa? Bagi orang Arab waktu itu hal yang biasa. Dan bagi sebagian masyarakat di dunia, waktu tahun itu hal yang biasa. Makanya mereka tidak ada menjadikan itu sebagai isu untuk menjatuhkan Rasulullah. Nah, jadi ini yang terjadi, kita itu kan selalu mempertahankan sudut pandang kita dan menjatuhkan sudut pandang orang lain. Nah, di situ kita kenanya nih. Nah, jadi banyak perbedaan yang kalau dikatakan rahmat ya bisa jadi rahmat. Tapi belakangan ini saya lihat justru malah menjadi azab. Kita lihat nih banyak perbedaan yang terjadi mengenai amalan, mengenai zikir bersama, kemudian ada yang tidak zikir bersama. Sebetulnya dulunya nggak ada masalah kok. Yang mau zikir bersama silahkan. Yang mau zikir sendiri-sendiri silahkan. Apa masalahnya gitu. Nah, masalah itu timbul ketika ada orang yang menjatuhkan orang yang zikir bersama. Awalnya dulu yang zikir bersama nggak kepancing. Nah, sekarang balik lagi menghina. Itu terpancing jadi. Nah, ini yang sering berlaku di masyarakat kita itu. Misal mengenai yasinan, tahtim, tahlilan. Wah, itu dipeributkan. Semua masing-masing ada saling hujah, ada alasan. Dan semuanya benar gitu. Nah, cuman yang memaksakan kehendak ini yang jadi masalah gitu. Dalil orang ditolak, dalil dia harus diterima. Nah, ini yang kalau dalil orang palsu, dalil dia yang sahih. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita lihat sejarah gitu. Misal mengenai yasinan lah, tahtim, tahlilan. Yang pertama kali membuat ini kan Sunan Kalijaga. Waktu itu agama tertua di Indonesia ini agama Hindu. Nah, Islam masuk. Islam masuk mendakwahkan tauhid. Cuma karena orang Hindu kebiasaannya 3 hari, kalau orang meninggal menuju hari, 40 hari, 100 hari, kalau orang Katolik 1000 hari. Nah, ini tidak dihilangkan. Jadi orang meninggal 3 hari dibuatlah acara yasinan, tahtim, tahlil, doa. Dirubahlah. Wah, itu kan berarti kita mengada-ngada. Nah, lihat nih. Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah Islam ini tidak semua adat tradisi itu diberangus oleh Rasulullah. Tidak ada yang diberangus oleh Rasulullah. Cuman lihat cara Rasulullah yang pertama tahmil, yang kedua taghyir, yang ketiga tahrim. Tahmil ini semua adat kebiasaan orang Arab jahiliyah itu dikumpulin. Nah, dikumpulin tuh semua apa-apa kebiasaan mereka, kebudayaan mereka dikumpulin. Kemudian baru ditaghyir, direkonstruksi mana yang tidak menyelisihi ajaran Islam, mana yang tidak menyelisihi. Dia disaring lagi nih. Bagaimana supaya itu tidak menjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan Islam. Kemudian baru tahrim, yang berbau syirik, pagan, berhala, semua dihapuskan. Nah, makanya dulu kan orang tawaf juga dulu, tapi di atasnya ada berhala. Nah, berhalanya dihancurkan. Tawaf tetap diganti dengan doa. Seperti akikah. Akikah kan orang jahiliyah, adat mereka. Cuman waktu dulu itu kambing disembelih, darahnya dibalurkan ke tubuh bayi. Nah, Rasulullah merekonstruksi itu gitu. Akikahnya tetap, cuman pada saat penyembelihan itu diberi nama, dipotongkan rambut,
kemudian sedekahlah seberat rambut itu dengan perak. Jadi tidak semua budaya itu sesuatu hal yang harus dihapuskan. Jadi kalau Rasulullah tuh ada jahiliyah dipakai kan, cuman diluruskan. Seperti puasa Muharram, itu kan orang Yahudi. Rasulullah kan nanya sampai di Madinah, kenapa kalian berpuasa? Oh, pada hari ini Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, kata Rasulullah, kita lebih berhak puasa. Orang Yahudi nggak pernah mempermasalahkan itu. Gitu. Oh, orang Islam niru kami, nggak. Jadi tidak semua budaya itu harus diberangus. Cuman bagi yang mengatakan, wah itu mengada-ngada, itu nggak boleh dilakukan. Dia benar juga. Yang salah itu ketika dia menyalahkan orang lain. Nah, jadi sebelum pagar dirobohkan, kita harus tahu dulu kenapa pagar itu dibuat. Nah, jangan asal kita nanti saling menjatuhkan, saling menghujat jadinya. Yang ngomong nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada zaman saya, betul juga. Gitu. Mereka nggak salah. Kita juga jangan hujat gitu pendirian mereka. Misal orang nggak mau ikut yasinan, parah nih. Atau orang nggak mau salaman habis sholat, waduh ini sombong nih. Orang nggak mau zikir habis sholat, kita kata-katain ya, itu yang nggak boleh. Nah setelah itu, barulah oleh Sunan Kalijaga ini dirubah semua doa itu menjadi yasinan, tahtim, tahlilan, doa. Sampailah sekarang ada yang tetap 3 hari menuju hari. Nah, yang perlu kita lurusin itu jangan gara-gara yasin, tahtilam dan doa kita nggak sholat isya berjamaah. Nah, itu yang terjadi di kita itu seringnya habis maghrib tuh yasinan, tahtim, tahlilan. Nah, sholat isya berjamaahnya tinggal. Ini yang lebih fatal gitu. Kita tuh usahain gimana supaya tidak akan mengganggu sholat berjamaah. Apalagi kayak meninggal hari menuju hari kan makan-makan tuh. Nah itu banyak yang nggak sholat isya berjamaah. Nah itu yang harus kita luruskan, yang harus kita robah. Nah kemudian seperti haramnya musik ya. Apakah salah orang mengatakan musik itu haram? Enggak juga, benar-benar. Tapi ada yang memakruhkan. Ada yang membolehkan, mereka benar semua gitu. Loh, jadi gimana dong? Yang mana yang salah? Nah, yang salah ketika kita menggunakan musik untuk kemaksiatan atau syair-syairnya membuat kita mempersekutukan Allah. Kita ingat sejarah musik itu kan di zaman Nabi Syed alaihissalam, anak Nabi Adam. Jadi anak Nabi Adam ini kan kita tahu nih, 4 yang terkenal itu, Qabil, kembarannya Iklimah, cantik. Habil, kembarannya Labudah, jelek. Habil nikah dengan Iklimah, Qabil nikah dengan Labudah. Nah, makanya ada keturunan Nabi Adam waktu itu, yang laki-lakinya berwajah tampan, perempuannya berwajah jelek. Yang di kampung satu lagi, ada laki-lakinya berwajah jelek, perempuannya cantik-cantik. Nah, kampung ini terpisah. Iblis nyamar jadi pandai besi, dia buat seruling. Itulah alat musik pertama di dunia. Iblis yang nyiptain seruling. Makanya selalu dibilang seruling iblis itu ya. Karena awal musik yang mula-mula itu adalah seruling. Ditiup mendayu-dayu oleh iblis ini. Sehingga terdengar oleh 2 kampung ini. Setelah itu iblis buat tabuhan. Disinkronkan antara tabuhan dan seruling itu. Nah, terciptalah satu nada yang sangat indah. Berkumpullah 2 kampung yang tidak pernah bertemu ini. Nah, disitulah kaget. Yang perempuan cantik lihat laki-laki tampan. Ada laki-laki tampan ternyata. Yang perempuan jelek, yang cantik lihat pula, wah ada laki-laki tampan, yang tampan lihat, wah ada perempuan cantik. Bersatulah mereka dengan musik ini. Nah, musik inilah yang menjadi pengantar seks bebas antara kedua mereka ini dan menjadi awal mula zina. Pengantarnya apa tadi? Musik. Nah, makanya musik ini memang sesuatu hal yang berbahaya menjadi pengantar. Wah, datang orang bilang, nggak bisa bilang gitu, Tan. Oh, saya musisi Pekanbaru ini pernah ngundang saya. Mereka jujur kok ngomong ke saya.
Kami inilah pengantar seks bebas, Ustaz. Kami mengantarkan orang minum minuman keras. Jadi nah ini yang kategori musik yang haram. Musiknya yang haram yang seperti ini gitu. Yang menjadi pengantar kemaksiatan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian kadang syair-syairnya, tanpamu apalah arti hidupku. Kan jadi Allah kayak kita pinggirkan jadinya Allah. Saking cintanya dengan manusia sehingga kita melupakan Allah. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Allah ada nggak digituin? Nah itu yang menjadi bahaya. Musik bisa menjadi haram. Kemudian, nah, ini kenapa saya katakan tidak mutlak? Contoh di masa Rasulullah. Waktu hari raya, Rasulullah pulang bersama Abu Bakar Siddiq. Rupanya Ummul Mukminin Aisyah sedang bernyanyi dengan bidu wanita. Maka kata Abu Bakar Siddiq, seruling iblis ada di rumah Rasulullah. Maka kata Rasulullah, biarkan mereka Abu Bakar. Ini hari raya. Nah, makanya ada lagi pendapat nih. Yang boleh main musik itu hanya dua. Hari raya sama hari pernikahan. Nah, itu yang lain lagi berpendapat. Kemudian lagi nih, musik ini makin besar pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Nah, terkenal lah musik seperti gambus, rabana, gitu. Dan syair-syair mereka tentang perjuangan, tentang ketaatan kepada Allah. Nah, cuman musik ini kalau dalam bahasa ma'azif, berpaling. Jadi dia bisa memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Makanya ada yang menghukuminya menjadi makruh. Jadi yang ketiga, musik Islami yang kata orang sekarang itu, musiknya pasti akan berbeda dengan genre rock, pop, jazz. Nah, mesti seperti itu, harus dia berbeda. Sehingga dia tidak seperti musik keumuman lainnya. Nah, jadi ini bang mana mau kita pilih hukum musik ini? Nah, makanya ada ulama yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Ya silahkan, tidak ada menjadi masalah. Yang masalah itu ketika kita saling menghujat satu sama lain. Seolah-olah ini menjadi suatu hal yang fatal gitu. Di balik banyak lagi sebetulnya dosa-dosa seperti kita merasa bangga terhadap amalan yang kita lakukan. Itu parah juga loh dosanya. Kita bangga terhadap amalan yang kita lakukan, kita rendahkan orang yang baru belajar agama. Itu parah gitu loh. Dibanding dengan masalah musik, itu lebih parah. Bukan saya mengatakan musik ini enak, bagus, apa semua, enggak. Banyak hal yang lebih parah. Kesombongan kita yang tadi, merendahkan orang, pendapat kita yang betul itu besar loh dosanya dalam Islam. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, kemudian nih, di penghujung tahun, ributlah. Terus seperti ini, hukum mengucapkan selamat Natal. Sehingga apabila ada ulama yang mengatakan, nggak ada masalah, itu hanya budaya. Nah, kita pada ribut. Hilang kebaikan ulama itu kita buat. Karena pendapatnya satu yang menurut kita nggak suka kita dengan pendapat dia. Tetapi bagian yang lain lagi, wah nggak boleh, ya nggak ada masalah juga kan, yang nggak boleh mengucapkan. Nah, cuman kita nih harus tahu, kenapa sih ada Natal ini? Nah, sejarah kan mencatat, Kaisar Konstantin dulu menjadi penyembah berhala, banyak berhalanya, seperti yang kita tahu lah, seperti nama-nama bulan lah. Mars, Aprilis, Meius, Quintilis, Junius, Quintilis, Sestilis, September, Oktober, November, Desember, Januarius, Februarius. Itu dewa-dewa yang disembahnya. Januari, dewa berkepala dua. Februari, dewa kematian. Mars, dewa perang. Begitu seterusnya. Sampai nama-nama hari, Monday, Dewi Bulan, Tuesday, Dewi Matahari. Pokoknya semua nama-nama dewa. Nah, udah sebanyak ini dewa yang mereka agungkan, kok mereka nggak bisa nyatu juga? Kok masalah banyak juga? Nah, masuklah dakwah Kristen. Lebih baik gitu.
dakwah Kristen ini lebih baik, dia terima. Nah, dia terima dakwah Kristen ini, masuk dia agama Kristen. Pertama itu adalah Kristen Katolik. Begitu Kaisar Konstantin masuk Kristen Katolik, dia perintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Katolik. Nah, timbul kekhawatiran rakyatnya. Kita kan tanggal 25 biasanya ada perayaan nih setiap tahun, kelahiran Dewa Matahari. Kemudian sampai tanggal 6 Januari, Dewa Berkepala Dua, itu juga diperingati. Gimana nih? Maka kata Kaisar Konstantin, itu tidak akan kita hilangkan. Itu tetap perayaan itu tetap kita pertahankan. Cuman dirubah pada tahun 325, Kaisar Konstantin memutuskan yang kelahiran Dewa Matahari tadi dirubah dengan kelahiran Yesus Kristus. Nah, baru senang tuh masyarakat. Oh, udah berarti kita udah pindah agama nih. Yang penting perayaan ini nggak hilang. Gitu. Nah, itulah awal dari acara Natalan. Itu yang kita tahu nih. Gitu. Mungkin di versi orang ini kan versi yang pernah kita baca. Kemudian mengenai tahun baru. Gitu. Jadi tahun baru ini tadi apa? Menyambut hari Dewa Berkepala Dua, dewa yang melihat masa lalu, dewa yang menatap masa depan tanpa meninggalkan masa lalu. Nah, karena ini menurut kita, kalau menurut saya pribadi, ini sudah masuk ranah akidah, maka orang Islam tidak mengucapkan Selamat Natal punya alasan sendiri, tidak mengucapkan Tahun Baru punya alasan sendiri. Dikarenakan ini berkaitan dengan akidah umat Islam. Nah, kemudian di Eropa mengatakan, oh tidak apa-apa mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tidak salah juga, karena ekonomi di bawah, bos-bos kita nih misalnya agamanya non-muslim. Nah, kita kerja sama dia. Nah, kemudian kita mengucapkan kartu selamat, makanya ulama menganggap itu tidak menjadi masalah. Misal di mal-mal, ada yang pakai Sinterklas, dia orang Islam. Ya, saya tidak menghujat juga gitu, karena ada ulama juga membolehkan masalah itu. Karena itu dianggap sebuah kebudayaan, ya, ada masalah gitu. Malah ada kan di mal-mal kan di jalan, datang ibu-ibu nanya pas 1 jam kemudian. Kan anak-anak nunggu tuh dikasih hadiah. Sinterklasnya mana? Oh, Sinterklasnya lagi sholat asar, Bu. Oh, rupanya orang Islam ya jadi Sinterklas. Ya kan nggak, kita nggak ada itu. Yang penting yang nggak mengucapkan nggak ada masalah. Yang mau mengucapkan ada juga ulama yang mengatakan nggak masalah juga, ya terserah. Cuma kalau saya pribadi cenderung tidak mengucapkan hal itu kepada saudara-saudara kita umat Nasrani, karena mereka pasti tahu, oh ini bagi sebagian orang Islam ini ranahnya akidah gitu. Nah, jadi ini yang toleransi sebetulnya. Toleransi itu ya udah, kalian silahkan jalankan, kami tidak ganggu gitu, kami tidak hujat. Gitu. Cuma ada batasan di antara kita, kan enak sebenarnya. Itu juga dengan kita sesama Muslim, ini bagian dari doa Rasulullah. Jadi hati-hati, waspada, jangan sampai kita saling menghujat, saling menghina. Karena Rasulullah melarang kita jangan saling menghina, jangan saling menghujat satu sama lain. Nah, bila ada kita melihat sebuah kesalahan, siapa yang lebih kompeten untuk mengatakan itu? Ya dialah yang maju. Gitu. Jangan sampai yang nggak tahu apa-apa ikut. Gitu. Wah, ini yang kebanyakan salah itu. Wah, misal kita lihat di TV, wah kayaknya bapak itu menghujat bapak itu, ya mereka berada di sana. Gitu. Mereka tahu betul itu. Nah, cuman kita yang nggak tahu jangan berasumsi. Kan kita nonton TV, ya udah. Kita tambah bingung. Bingung itu bagus. Bingung itulah yang membuat kita menjadi paham. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.